Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kita masih dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Setelah kita melewati bulan Ramadan, kita insya Allah tidak termasuk orang yang hanya semangat ibadah thalabul ilmi seperti musiman saja. Jadi Ramadan bukan usumi, tapi Ramadan memang kita menggembleng diri. Setelah Ramadan kita tetap beramal soleh. Kalau Ramadan kita tiap hari mendengarkan kultum, setelah Ramadan kita tetap thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sehat walafiat. Tidak hanya sehat saja tapi afiat. Menurut sebagian ulama, afiat itu kesehatan yang sempurna. Jadi sehat secara fisik, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Dan itu di bulan Ramadan dididikkan kepada kita semua. Sehat secara fisik karena kita berpuasa, diajarkan mengendalikan diri. Karena penyakit niku banyak yang sumbernya makanan, kelebihan makan, gitu. Jadi puasa itu mengendalikan diri. Belum lagi puasa mengistirahatkan organ tubuh kita, khususnya organ pencernaan. Lalu sehat secara sosial. Ketika kita puasa, kita diajarkan untuk menjadi orang yang baik, santun. Gitu. Tidak boleh ngedikang sing boten sae kepada orang lain. Ya, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Apalagi setelah selesai ada Idul Fitri, ada halal bihalal. Koyoke ati itu sudah plong, gitu. Tidak ada rasa anyel kepada orang lain. Itulah orang yang sehat secara sosial. Lalu kita juga rohaniah kita digembleng sedemikian rupa. Menambah keyakinan kepada Allah, menambah semangat kita untuk beribadah, dan itu sehat secara spiritual. Oleh karena itu kita menjaga terus, termasuk sarana menjaganya adalah thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Abasa. Kita baca terlebih dahulu ayat 24 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Insanu ila ta'amih anna
sababnal ma'a sabba anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Allahumma rahmna bil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mereview, mengulang sejenak surah Abasa. Secara tematik itu ada 5 kelompok. Jadi yang pertama di awal menjelaskan bimbingan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi tidak diskriminatif terhadap orang yang secara lahiriah
mungkin dianggap lebih rendah. Ketika Nabi abasa wa tawalla, abasa bermuka masam dan berpaling dari seorang yang buta. Dikarenakan ada orang lain yang kedudukannya lebih tinggi secara duniawi. Ya, itulah makna Nabi itu maksum. Ya. Nabi itu kalau salah langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksum, terjaga. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok ayat yang kedua menika menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan. Kalla innaha tadhkirah. Ini Quran itu peringatan. Dan Quran itu diturunkan oleh Allah bukan bayan-bayan. Jadi dulu ketika belum diturunkan di Lauhil Mahfuz sudah dijaga betul oleh para malaikat yang disebut dengan kiramim bararah. Ya, bi aidi safarah, berada di tangan para malaikat yang mulia. Lalu bagian ketiga mengingatkan manusia agar tidak kufur kepada Allah. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, betapa kufurnya dia. Tentu tidak semua manusia, tapi banyak manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal manusia itu tidak pantas untuk kufur. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa ia diciptakan? Kok berani-beraninya kufur kepada penciptanya? Ya, kalau di ayat lain surah Al-Baqarah itu kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kufur pada Allah? Wa kuntum amwatan. Dulu kalian mati. Sebelum hidup niku mati. Sing leres hidup dulu napa mati dulu? Mati dulu. Mati niku napa? Mati itu tidak ada. Gitu. Maka orang Jawa ngendikan mbahe pun boten wonten. Karena Qur'annya juga begitu. Dulu kita itu wa kuntum amwatan, dulu tidak ada, wa kuntum adaman. Oh, tafsirnya nih kok. Dulu enggak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan. Summa yumitukum, besok dimatikan. Summa yuhyikum, besok dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, baru kembali kepada Allah. Akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang ketiga. Sekarang kita akan mengkaji yang keempat, kelompok keempat. Oke, mulai dari falyanzuril insanu ila ta'amih. Ini mengajak kita untuk merenung, ya, membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyahnya. Jadi kita itu diajak untuk tidak hanya membaca Al-Quran, hadis sebagai ayat kauliyah, tapi juga mentadaburi alam ciptaan Allah. Nah, kita diajak untuk merenung dari hal yang paling dekat di sini. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini harus tadabbur. Kalau hanya perhatian sekilas, lah ngopo pendak dino mangan. Gitu. Tadi pagi sudah ada yang yoto, ada yang pecel, gitu. Ya, wis ngono ndak dino. Ya. Sesuatu yang rutinitas kadang kita tidak memperhatikan. Siapa yang pernah berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah pagi ini saya udara. Ada yang doa gitu? Karena itu otomatis. Gitu. Coba diberi penyakit asma baru tahu rasanya toh. Nah, ahing lah. Ya, jadi ketika sesuatu itu yang rutinitas, kadang kita itu tidak memperhatikan.
Ya. Atau yang pegawai sajalah, yang rutin dapat gaji gitu. Coba sesekali bagian bendaharanya tidak mencairkan. Nah, jadi ribut. Dan itu nesu-nesu. Mungkin bendaharanya diunek-unek. Padahal bertahun-tahun bendaharanya membantu, nggak pernah dipuji. Nah, itu baru manusia, apalagi Allah, Sang Khalik yang menciptakan. Maka kita diminta untuk memperhatikan yang dekat dulu, makanan kita. Ya. Apa yang harus kita perhatikan? Ya bukan yang lahir-lahir, yang keseharian. Bukan perhatian yang sekilas. Kalau sekilas, ya semua orang udah tahu ya makanan setiap hari gitu. Pecel ya, naik pecel semua disediakan sudah ada. Cuma siapa yang menyediakan? Soto siapa yang menyediakan? Ya tukang soto. Ya. Siapa yang menyediakan air ini? Ya sing gawe wedang. Nah, itu yang tampak gitu. Yang keseharian terlihat. Orang wedangi saka ndi? Ya saka sumur. Lah sumure sapa sing anu? Ya sing gawe sumur. Hanya sampai di situ. Enggak. Ada yang menyediakan. Siapa yang menyediakan air ini? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang komunis, enggak gitu. Dulu guru komunis kan mengajarkan kepada muridnya, "Hei murid-murid, sekarang berdoa kepada Tuhan. Ya. Mintalah permen. Ya Allah, berikan saya permen." Lalu ditanya, "Apakah Allah memberi permen?" Tidak. Sekarang berdoa pada Pak Guru, minta permen. "Pak Guru, berikan saya permen." Lalu gurunya ngedum permen. Ya, siapa yang ngasih? Pak Guru. Berarti Allah itu ada enggak? Enggak ada. Ya, itu cara pandang komunis ateis. Ya, cara pandangnya seperti itu. Nah, mengapa Allah tidak diminta terus ada ujuk-ujuk? Nah, kalau gitu enggak perlu ada iman dan kufur. Ya. Kalau cara pandangnya seperti komunis ateis, tidak perlu ada iman dan kufur, tidak perlu repot-repot pengajian. Enggak perlu. Karena setiap orang sudah ditunjukkan. Ya. Jadi kalau hukum dunia, ya, hukum dunia, ya, hukum dunia itu A belum tentu dalam hal keimanan, ya. Orang berdoa minta sugih belum tentu sugih. Karena Allah tidak menghendaki demikian. Coba kalau semua minta sugih, dan saya yakin semua yang hadir ini minta sugih. Gimana Pak? Coba kalau semua sugih, siapa yang bikin wedang? Siapa yang jualan? Siapa yang nggak ada orang jualan? Karena tidak sesuai dengan hikmah dalam kehidupan. Maka Allah itu tidak modelnya seperti itu. Maka ada istilah Maliki Yaumiddin, hari agama. Kalau di dunia, orang baik belum tentu terlihat baik di mata manusia. Orang buruk belum tentu terlihat buruk di mata manusia. Tapi di akhirat ada harinya agama. Hari pembalasan. Besoklah pengadilan yang nyata. Disebut Yaumal Fasli. Hari yang memutuskan. Kalau di sini masih berdebat, sing bener sing ngendi, masih berdebat. Tapi di akhirat Yaumul Fasl. Hari semua diputuskan, sudah semua dirinci. Semua tinggal ya udah. Enggak ada yang bingung. Ini kembali kita manusia menikah melihat apa yang lahir saja. Enggak sampai pada keyakinan bahwa semua itu
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajak berpikir itu. Lalu ayat berikutnya, anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Allah mengingatkan yang kita makan, yang air, makanan yang ada niki napa niki? Nggih. Niki enten roti, enten tahu. Terus enten napa niki, Bu? Mendut. Jadi kita tahunya begini, tapi dari mana ini? Ini proses awalnya dari air hujan. Loh kok iso? Apa ki udan-udanan boten? Semua kehidupan itu berasal dari air hujan. Ini yang kita minum juga dari air hujan. Ya. Lalu terus siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya seperti apa? Diterangkan dalam Al-Quran. Allah itu sakhara. Allah itu mengendalikan. Wa tasrifir riyah. Allah itu mengendalikan angin. Ya. Was-sahab dan awan al-musakhkhari bainas sama wal ard yang dikendalikan antara langit dan bumi itu Allah yang mengendalikan. Ya. Allah menciptakan namanya sunnatullah. Kalau orang umum menyebut hukum alam. Maka diatur angin itu. Kalau nggak salah ketika saya sekolah dulu ada istilah angin muson barat, angin muson timur. Gitu. Jadi kalau angin muson barat itu kalau nggak salah dari utara, dari Asia ke Australia bertiupnya. Gitu. Dan melewati lautan yang luas. Ketika melewati lautan, gitu, berarti juga membawa awan-awan dari penguapan laut itu digiring, seret, masuk Indonesia. Di Indonesia terjadi istilahnya kondensasi, abot, jiglok, hujan. Itu musim hujan. Jadi namanya musim hujan itu kalau curah hujannya itu tinggi. Kalau tidak ada laut, hanya sungai menguap, jenengan godok wedang menguap, itu nggak cukup untuk menciptakan musim hujan. Itu butuh air yang banyak, mula air laut itu sing digiring. Kalau musim kemarau, kalau nggak salah namanya angin muson timur, balik dari Australia, cuma lewatnya bukan laut, gurun-gurun. Lewati gurun ke sini kering. Jadilah musim kemarau. Kapan mongsone saniki mboten ngerti yo. Udah berubah ya. Ini sudah hujan lagi terus kita. Ya. Jadi itu air. Lalu air hujan itu ada yang ditampung di permukaan sungai gitu, atau danau. Ya. Lalu ada yang masuk menjadi namanya air tanah. Nah, air tanah itu yang kita minum. Diunggah ke meneh lewat sumur. Dan itu kalau secara ilmu itu luar biasa. Itu air itu ada titik di mana air akan ke atas lagi. Ya. Air di celah-celah tanah, celah-celah batu ini bisa muncul ke atas lagi. Itu sunnatullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga air hujan menika menumbuhkan tanaman. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan air hujan Allah menghidupkan tanah sesudah matinya. Tanah itu kalau udah kering mati. Lalu turun air hujan. Air hujan ini kok mengandung pupuk alami yang luar biasa. Jadi pupuk kimia menika sebetulnya itu diolah agar melahirkan namanya nitrat.
Nitrat niko olahan dari nitrogen. Udara niko di langit itu penuh dengan nitrogen. Tapi nitrogen itu tidak berfungsi sebagai pupuk kalau tidak dirubah menjadi nitrat namanya. Setelah dirubah menjadi nitrat oleh hujan niku menyuburkan tanaman. Ning nek udan terus tanaman nggih rusak. Ya, kena jamur, ya. Udan terus nggih kebanjiran. Maka kadar hujannya juga diukur. Ya. Sehingga kalau hujan itu apakah hujan rahmat apa hujan adab. Nah, kalau hujan rahmat menjadi shayban nafi'an, hujan yang bermanfaat. Kalau hujan adab tadi ini banjir. Ya. Jadi tidak bermanfaat, merusak tanaman ya. Dan juga prosesnya. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Hujan itu bisa menjadikan tanah subur. Dan tanah itu bergerak. Jadi ada bakteri-bakteri yang menjadikan tanahnya gembur. Siapa yang menciptakan bakteri? Gusti Allah. Jadi tanah sing watos nih kok diolah, kemudian dikasih hujan itu gembur. Lalu muncul tumbuh-tumbuhan dan membelah. Coba bayangkan seberapa kuatnya toh biji nih kok terus tukul niku seberapa kuatnya. Nek diselentik atau putus betul. Putus. Tapi dengan kelemahan yang kita ketahui tapi itu kuat, bisa nembus tanah. Membelah tanah. Kok iso? Kersane Gusti Allah. Mungkin dulu ada yang pernah jadi petani, adakah petani yang biayai siji-siji? Ora enek. Enggak ada sing biayai siji. Allah yang syaqaqna, kami belah sebaik-baiknya. Orang sembarangan, kita yang belah nggak jadi malah. Itu, Gusti Allah jadi. Bahkan menakjubkannya lagi, ada akar yang bisa nembus ke bawah. Ada akar sampai batu-batu ini bisa dipecah, dilewati. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita diajak untuk berpikirnya. Summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan di tanah itu habba, biji-bijian tadi. Yang banyak kita makan biji-bijian. Orang Indonesia, orang Asia Tenggara makannya biasanya beras gitu, nasi gitu. Ya. Orang Medan punya horasbah, nggak ada beras makan gabah. Bionane. Jadi tapi di belahan lain banyak yang makannya gandum. Ada yang makannya juawut apa itu. Pokoknya ternyata tidak semua manusia itu makannya beras. Bahkan beras itu sebetulnya ya yang kurang sehat. Ya. Jadi beras itu sebenarnya kurang sehat karena mengandung karbohidratnya tinggi, gula. Jadi makanya orang Indonesia itu orangnya nggak sehat-sehat. Betul. Karena dari makanannya juga. Ya. Dari makanannya. Ya, olahragawan Indonesia itu dulu nggih. Wis ketok beten kuat, tapi sekarang udah beda. Sekarang pemain bola Indonesia ini wis kuat-kuat. Karena makannya dijaga. Ya, orang sembarangan. Ya. Orang itu mangan gorengan. Kita nek mboten nek gorengan tolah-toleh. Ya. Ya. Kita tuh makannya gorengan, kerupuk gitu. Wis sego, gula legi, ya, pokoknya sing gitu-gitu.
Wis sego cek digoreng meneh kayak lengong gitu. Ya memang dari segi rasa itu memang nikmat. Ya, kalau soal rasa tidak ada ya kuliner yang paling nikmat senikmat kuliner Indonesia. Wabeh, enek kuliner jeroan ya nikmat. Babat ya nikmat ya. Usus gini nikmat ya. Ya, kalau kita makan masakan luar itu rasanya opo ya. Jadi itu memang seperti itu. Ya, kembali nih kok bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuhan. Nah, lalu diberi contohnya oleh Allah disebut beberapa contoh. Dan Allah kalau menyebut itu tidak asal sebut. Kalau dilihat dari yang disebut itu pertama memang ini yang terkenal dikenal. Kedua manfaatnya luar biasa. Maka disebut yang pertama wa'inabau wa qadba. Wa'inaban dan anggur. Disebut contoh yang Allah tumbuhkan adalah anggur. Anggur itu banyak macamnya. Ada anggur merah, ada anggur hijau, ada anggur hitam. Semua nikmat kecuali pengangguran. Pengangguran lain. Nah, anggur ini dikenal sejak zaman dahulu. Selain dikenal, anggur itu manfaatnya luar biasa untuk kesehatan. Seratnya tinggi, gitu. Jadi untuk antioksidan yang mencegah bahaya radikal bebas. Apa radikal bebas itu? Pokoknya tubuh kita itu memproses makanan itu dia akan mengeluarkan sampah. Nah, sampah niku termasuk kurma niku. Ya, jadi makanan-makanan yang sehat. Ya. Tapi karena di kita jarang ada anggur jadinya mahal gitu. Ya. Karena impor. Ya. Yang murah di kita nih kenapa? Salak lagi murah nih salak. Ya. Apalagi salak Bali nih. Apa salak kecut ya. Ya, lalu qadba menika ada yang menafsirkan sayur-sayuran secara umum. Gitu. Tapi ada yang menafsirkan sayur-sayuran yang bisa langsung dimakan. Timun. Gitu. Saged tomat, brokoli, kacang-kacangan gitu. Kacang tenanan. Kacang dawa nih saged to. Nek bayam sakit mboten? Langsung didahar. Ya, pokoknya banyak ya. Ada yang menafsirkan itu. Dan sayuran itu juga merupakan makanan yang nilai asupan gizinya tinggi gitu. Seratnya ya, banyak serat kayak vitamin. Ya, mula dianjurkan makan sayuran. Cuma kadang-kadang anak-anak itu nggak suka sayuran. Maka muncul kadang-kadang di resep itu bagaimana merubah sayur menjadi makanan yang disukai anak-anak. Anak-anak itu senengnya telur gitu. Terus sosis, pokoknya sih ngoten-ngoten itu seneng banget ya. Ya, sayur-sayuran itu kok susah gitu. Padahal itu mengandung gizi yang luar biasa, ya, mengandung serat yang tinggi. Ya. Serat itu merawat usus, gitu. Serat itu untuk membantu metabolisme pencernaan. Gitu. Serat itu sebetulnya tidak diresap oleh tubuh, nanti dibuang. Cuma itu membantu pencernaan, metabolisme. Nah, ini maka yang orang yang makanannya seratnya cukup itu biasanya buang airnya lancar. Ya, seratnya kurang, buang airnya susah. Ya.
sehingga akhirnya tubuhnya ya tidak sehat. Orang kalau buang airnya lancar itu sehat. Ini nek kakarapan betul lancar jeneng ini. Betul sehat. Ya. Kalau pipis niku nek kurang pipis betul sehat, nek sering pipis nek terlalu sering mengganggu mungkin bisa gejala mungkin darah diabetes gitu. Diabetes. Ya, jadi itu juga menjadi kewaspadaan. Ya. Kemudian wazaitun wa nakhla disebut juga buah zaitun, pohon zaitun dan buahnya nih zaitun. Zaitun itu termasuk pohon yang istimewa. Ya, di dalam Quran disebutkan dimisalkan cahaya Allah itu seperti miskat. Miskat itu zaman dahulu ada lubang di tembok untuk nempatin lampu. Ya. Miskatnya al-miskatu min zujajah. Miskatnya itu dari kaca. Gitu. Nek kacanya itu bening napa mboten? Bening. Lalu kaca itu di dalamnya ada misbah, ada lampu. Lampu dulu tintir gitu. Lampu. Yang lampunya itu minyaknya dari minyak zaitun. Minyak zaitun itu punya keistimewaan, minyaknya bening. Gitu. Dan dia itu tumbuhnya di tempat yang tinggi. Maka disebut la syarqiyatin wala gharbiyah, maksudnya tidak ke timur, tidak ke barat, artinya matahari dimanapun bisa menyinari zaitun nih. Jadi pohon zaitun itu umumnya tumbuh di tempat yang tinggi, paling banyak mendapat sinar matahari. Ketika matahari di timur menyinari, di tengah di barat iya. Allah ingin menjelaskan manusia kalau mendapat petunjuk hidayah Allah sama dengan mendapat cahaya yang berlipat-lipat. Sudah kaca, kemudian lampu, minyaknya itu juga bening, itu cahaya berlipat-lipat. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita mendapat hidayah itu tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Ngaji seragam, ibadah seragam. Enak emang nikmat dan nikmat. Sebaliknya kalau orang tidak mendapat cahaya digambarkan seperti orang yang masuk ke lautan yang dalam. Lautnya sudah dalam, gelombangnya bertingkat-tingkat. Gitu. Laut itu kalau sudah 50 meter ke bawah itu matahari sudah enggak tembus. Si ora tembus, si gelombangnya bertingkat-tingkat, saya peteng neh. Ya, sehingga diibaratkan, ibaratnya tangannya diangkat ke atas, dia di dalam tidak bisa melihat tangannya. Itulah orang yang kalau disesatkan oleh Allah, semakin sesat, nekat. Ya. Wallahu a'lam, ini ada gitu, kelompok yang wis salah, cik, iki viral neh. Ya. Ya. Kemarin viral salah begini, gitu. Sekarang muncul viral sing aneh nih. Ya semakin aneh, gitu. Jauh dari syariat Islam. Kalau ditanya pakai madhabi bukan Imam Syafi'i, bukan madhab. Lah, pengen jadi kalau sudah ya muncul kesesatan, bikin lagi kesesatan. Wes pokoknya itu orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi menika maka ingat al-ilmu nurun, di antara cahaya Allah adalah ilmu yang benar. Ya, kita belajar yang benar. Zaitun wa nakhla. Nakhla itu pohon kurma. Nah, ini paling populer di Arab. Gitu. Di Indonesia sekarang sudah mulai ada, sudah pinter. Ya. Jadi kurma itu harus dikawinkan. Gitu. Kurma itu ada kurma jantan, ada kurma
betina, nanti yang dari yang jantan itu kudu dikawin-kawinkan dengan yang betina, ya, supaya jadi. Ya, kalau nggak dikawinkan, apakah berbuah-buah nih buahnya rusak? Nah, nggak jadi. Ya, jadi kebun kurma yang mana kurmanya sangat bermanfaat, ya, nilai gizinya tinggi, jadi energinya itu. Jadi kurma itu mudah dirubah menjadi energi. Nah, minuman ini mengapa orang kalau lemes itu disuruh minum yang manis? Karena manis itu memang cepat diolah menjadi energi. Mengapa ketika puasa kok takjilnya pakai kurma atau yang manis-manis? Sampai ibu-ibu kok boten dahar Bu, boten ngunjuk Bu. Nyawang pae. Ana apa? Pae manis. Niku boten sunah. Sunahnya ya kurma atau yang manis-manis, ya kurma niku karena energinya cepat diserap dan diolah menjadi energi. Ya, itu kurma. Dan kurma itu anehnya, kurma itu justru mengontrol tekanan darah dan gula darah. Lah anehnya, padahal manis. Ya, jadi tidak selamanya yang manis itu berbahaya, tapi ada yang manis-manis berbahaya, nggak ada. Ya, ini kok. Jadi nahla. Ya. Nah, kurma ini kok biasanya yang sudah bisa dimakan itu ada yang masih atos nih jenenge holal ya. Agak kemudian sudah kekuning-kuningan namanya disebut rutop, kalau sudah kering disebut tamar. Nah, ini kalau bahasa Arabnya ada nama-namanya ini. Ya, jadi ada holal, ada rutop, ada tamar. Ya, jadi kalau sudah dikeringkan lagi jadi kismis. Yang kecil-kecil nih kalau. Ya, kemudian wahada'iqa gulba. Tidak hanya itu, Allah menciptakan, menumbuhkan hadaik. Hadaik ini kebun-kebun. Gulba yang penuh dengan pohon yang rindang. Ya, kebun banyak, ada kebun kopi. Ada kebun apa namanya? Kebun teh. Ada kebun kurma. Kebun karet, kebun mangga, gitu. Jadi secara industri kalau hanya tanaman 1, 2, 3 itu tidak bisa memenuhi untuk diolah untuk kebutuhan kita. Maka Allah menumbuhkan kebun-kebun. Kadang-kadang gumun iki kene ora enek apukat ning kok apukat enek wae saka ngendi. Nah, kan ada orang yang tanam kebun apukat. Ada yang pepaya. Saya di kampung itu adik saya itu pepaya sama apukat. Jadi mung kates ning dadi sugih. Ya, mung kates. Itu aja kates itu nanti enggak sampai 2 tahun itu harus sudah diganti lagi, nanam lagi gitu. Jadi itu kebun-kebun. Jadi Allah yang menumbuhkan. Tentu ketika manusia mau melakukan itu nggih butuh ilmu. Gitu. Manusia merawatnya seperti apa? Ya, butuh dana. Ya, nek wong desa ini biasanya karena ilmunya kurang, dananya kurang, itu ketika mau bertani tradisional saja. Nah, setelah tidak produktif tanahnya dibeli oleh orang kaya. Setelah dibeli jadi kebun-kebun yang menghasilkan. Kok iso yon? Nah, itu butuh ilmu. Ya, jadi pertanian itu dengan ilmu menjadi maju. Ya. Kemarin teman saya cerita, wah saiki UKT larang ya. Penake dadi petani ya. Ya. Kalau ASN itu kan kuliah itu kan gajinya kan kelihatan. Jadi UKT-nya biasanya uang kuliah anaknya niku gede jane. Nek pedagang kadang-kadang ya bisa kira-kira. Ya. Kadang tok lho, kayak sugih kok luwih sithik. Lah, wong kayak pedagang kok karek kira-kira sekian. Kira-kira kan enggak mungkin dipatok tinggi gitu. Rendah. Saya penane petani biasanya. Ya, petani iki dianggap ya, ra enek apa-apane padahal kadang nggih hasilnya
besar, tapi banyak juga yang bangkrut memang, sing rugi gitu. Karena itu petani Indonesia. Tapi kalau petani Amerika niku sugih. Petani namanya petani Jepang itu sugih. Ya. Itu ada orang Kediri atau mana itu jadi petani di Jepang itu punya berapa hektar. Itu yang mengerjakan tidak banyak orangnya, mungkin sekitar 4-5 gitu. Tapi alatnya berat-berat semua. Lalu punya rencana itu mau mendirikan pondok pesantren di situ. Cabangnya pondok pesantrennya Kiai Holil Nafis, MUI ini kok. Ya, mau mendirikan di situ. Itu seorang petani, tapi petaninya ya hektar. Kalau kita itu petaninya kecil-kecil. Ya, wis rugi. Ora nandur ya piye. Ya, jadi nggak pernah maju-maju ya. Jadi bahkan kebun-kebun itu tidak hanya kita ambil hasilnya saja. Saat ini kebun itu juga menjadi tempat destinasi wisata. Gitu. Saya pulang ke Jawa Timur, cari pingin golek kebun sing iso petik buah nopo. Nah, aslinya dibuka di internet. Di situ ada petik duren, petik mangga. Ning mandang temui kok zong kabeh. Tidak musimnya. Ya itu kebun-kebun ya. Biasanya di Malang itu, nggak usah Malang, Sukoharjo itu ada kebun petik jambu ada. Kebun petik buah nopo ya niku. Kalau di Pasuruan itu kebun kurma itu ada nih dan berbuah juga ya. Jadi kebun-kebun banyak yang menjadi tempat wisata. Jadi ada yang senang ke laut, ada yang senang ke kebun. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihah. Fakihah itu buah-buahan. Dan ini nikmat yang luar biasa. Indonesia itu termasuk negara yang banyak buahnya. Dari buah kesemek sampai buah apa itu ada. Ya. Pokoknya Indonesia itu kaya gitu. Terus saat ini buah niku banyak sing diolah. Ya. Kalau di daerah Malang kabeh buah digoreng. Enek keripik rambutan. Ya kuwi rambutan tenan, ternyata rambutan tenan. Keripik salak. Keripik macam-macam pokoknya. Semua buah dari keripik. Ya itu pengolahan. Kemudian wa abba rerumputan. Jadi Allah mengingatkan apalagi zaman dahulu di antara profesi yang banyak itu adalah peternak. Nah, kalau nggak ada rumput, peternak dari mana? Kalau orang yang ngingu sapi itu mesti butuh rumput gajah. Rumput apa boleh? Ya. Rumput-rumputan nih. Bahkan saking murahnya Allah Subhanahu wa taala ternyata sapi itu gelem rumput kering nih gelem. Dami sing kering niku. Nggih. Terus pohon jagung niku apa jenenge niku? Tebon. Nggih, tebon niku. Jadi kalau orang desa niku panen jagung niku. Terus niku tebone niku ditumpuk. Dami niku ditumpuk. Nah, dijadikan persediaan musim kemarau. Musim kemarau, Pak. Jadi kalau udah musim kemarau, sapi ini mangan sing kering-kering. Oh ya gelem ya doyan. Kaya urip. Jadi itu adalah ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya Allah nanti akan mata'allakum. Semua itu jadi kesenangan untuk kalian. Kesenangan itu bisa dimakan, dinikmati, pemandangannya macam-macam. Mata'allakum. Allah ciptakan untuk kesenangan manusia. Semua bersenang-senang, apalagi kalau udah Id itu. Idul Fitri habis silaturahim, ada sing neng telatar, enek sing neng pengging, enek sing teng pundi-pundi. Kebak. Tempat wisata itu kebak. Ya, itu menjadi mata'an lakum.
wali an'amikum, dan untuk binatang ternak kalian. Karena sebagian tanaman itu dimakan oleh binatang ternak. Ya. Ada sing wis awak dhewe ora gelem dipangan karo binatang ternak. Ning tidak sebaliknya toh. Binatang ternak ra gelem terus marah. Nek menungso niku tamak. Kadang-kadang jatahe binatang ternak sing diambil, gitu. Seperti kepala ayam. Kepala ayam, usus gitu. Jeroan, jatahe binatang itu diambil gitu. Krokot. Nah, krokot itu godhong nikir gitu. Pager iso dadi dipangan. Ya, itu manusia ya. Jadi bukan turane binatang ternak. Ning jatahe binatang ternak kita ambil ya. Ya, tapi kalau hewan ternak turane kita berikan ya. Ya, jadi itu mata allakum wali an'amikum. Jadi semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya manusia sungguh menyaksikan kebesaran Allah. Cuma di dalam surah Yunus 101 dipengetikakan wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak pula peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kuncinya iman. Jadi kalau kacamata iman itu dasarnya satu yakin, dua tunduk dan menerima. Kita diperintahkan puasa sebulan penuh, yakin itu perintah Allah. Lalu kita tunduk, orang nawar, bojok sesasi, mboten nawar. Lalu menerima, melakukan. Itu dasarnya orang beriman. Tapi kalau kacamatanya enggak iman, salat, tahajud kayak luar biasa. Tahajud, sing penting lah urip, sing penting urip. Karena kacamatanya tidak beriman. Maka imanlah yang menjadikan hati kula panjenengan sedaya niku hidup. Maka orang yang tidak beriman itu disebut orang yang mati. Ya, mayit berjalan. Jadi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman maka akan mentadaburi alam ini, lalu akan menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh luar biasa ciptaan Allah, enggak ada yang batil, semuanya bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Lalu sadar kita itu tidak ada apa-apanya, maka faqina adzabannar. Lindungi kami dari api neraka. Kita tuh enggak ada apa-apanya. Kalau kita tidak beriman pada Allah, tidak mengabdi, berarti kita kufur. Kalau kufur, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang kufur, karena orang kufur nanti endingnya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian sampai ayat 32. Tinggal bagian terakhir nanti tentang kiamat dan keadaan manusia di hari akhir. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Abdul Thalib yang telah menyampaikan materi tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-24 sampai dengan 32 yang berkaitan dengan ayat ini yang tadi. Monggo ibu bapak yang